Ya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya rindu kita belajar Alkitab yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, saya akan berikan tema khotbah bahagia di dalam keluarga. Ya. Saudara, berbicara tentang keluarga itu sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita harus membangun rumah tangga, membangun keluarga yang bahagia. Ya. Tentu saja saudara, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Ya. Artinya kita membawa keluarga kita itu untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi kalau keluarga yang kita bangun itu jauh dari Tuhan, tentu saja keluarga kita akan hancur. Dan kita tidak akan pernah bahagia kalau kita menjauhkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Saudara, Alkitab katakan begini. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, berbicara tentang masalah tunduk, ya. Berbicara tentang masalah tunduk bukan berarti istri itu harus yes man, ya. Memang Alkitab katakan istri itu harus tunduk kepada suami, ya. Tetapi ingat saudara, bukan berarti ya setiap apa yang dikatakan oleh suami kita harus tunduk. Misalnya contoh, kalau suami kita suruh kita mencuri, apakah kita harus mencuri? Atau ketika suami suruh kita berbohong, apakah kita harus berbohong? Atau ketika suami menyuruh kita menjual diri supaya untuk memuaskan keinginannya, supaya dia bisa mendapatkan uang, apakah kita harus tunduk? Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah tunduk di dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Demikian juga saudara, Alkitab katakan begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Saudara, bagaimana mungkin istri akan tunduk kepada suami kalau suami itu seringkali kasar dengan istri? Ya. Mau menyuruh aja harus teriak kasar. Ya. Atau ada juga suami yang suka main tangan. Saudara, bagaimana saudara istri akan mengikuti kemauan suami kalau suami perkataannya aja udah pedas, udah nyakitin hati. Ya. Ingat, firman Tuhan katakan begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Bayangkan saudara, suami itu harus mengasihi istri seperti dia mengasihi tubuhnya. Dia aja berusaha menjaga bagaimana supaya tubuhnya ini tidak tersakiti. Ketika mungkin saudara tubuh kita tergores dengan benda yang tajam, pasti sakitnya luar biasa. Dan kita akan berusaha untuk memberikan obat supaya goresan itu bisa sembuh. Nah, kalau kita aja sebagai suami berusaha menjaga tubuh kita ini supaya tetap mulus, supaya tetap bersih, demikian juga kita harus menjaga istri kita. Jangan pernah berlaku kasar dengan istri. Jangan pernah merendahkan istri, bahkan meremehkan istri. Seringkali saudara terjadi pertengkaran di antara suami dan istri ketika kita mengambil keputusan. Ya. Suami karena dia merasa bahwa dia itu sebagai seorang pemimpin, dia berpikir apapun keputusan yang dia ambil harus kita ikutin. Ya. Tetapi ingat saudara, boleh-boleh saja suami mengambil keputusan, tapi ingat, sudahkah kita bertanya Tuhan? Ya. Alangkah baiknya saudara, keputusan yang harus kita ambil, mari kita bertanya Tuhan. Karena ketika kita mengambil keputusan tanpa kita bertanya Tuhan, ingat, hati-hati. Ya, jangan sampai keputusan yang kita ambil akan membawa kita masuk ke dalam jurang. Jangan sampai keputusan yang kita ambil justru akan menghancurkan hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan. Ya, seringkali kan terjadi. Ya, karena suami merasa bahwa dia itu seorang pemimpin, bahwa dia itu
sebagai kepala rumah tangga, wah dia seenaknya saja mengambil keputusan tanpa dia berunding dengan istrinya. Seharusnya dia harus berunding dulu dengan istri, ya. Nah, kalau misalkan saudara keputusan itu istrinya masih ragu, ya oke, mari kita berdoa, kita tanya Tuhan, benar nggak keputusan yang diambil oleh suami itu benar-benar nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau sudah ada damai sejahtera di antara kedua belah pihak, silakan kerjakan. Tapi ingat saudara, kalau masih ada keganjalan di antara salah satu, entah suami atau istri, hati-hati. Jangan sekali-kali kita melakukan keputusan yang salah. Karena ujung-ujungnya kita pasti akan hancur. Ujung-ujungnya kita pasti akan sakit. Karena apa? Karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Demikian juga anak-anak, dia katakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Ya, sepatutnya lah kita sebagai seorang anak harus hormat kepada orang tua. Kenapa saudara? Karena orang tua lah yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang menafkahi kita. Kita harus menghormati mereka, ya. Terus timbul pertanyaan, Ibu Pendeta, kalau misalkan orang tuaku suruh saya mencuri, ya jangan. Kalau misalkan orang tua suruh saya berbohong, ya jangan. Yang dimaksud menghormati itu adalah menghormati di dalam kebenaran, bukan di luar kebenaran, ya. Karena kita sudah punya firman, ya, yang menjadi petunjuk bagi hidup kita. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang pasti anak-anak itu selama orang tua mendidik kita di dalam kebenaran, mari kita tunduk. Mari kita belajar menghormati bahkan menghargai mereka. Karena mereka adalah orang tua yang diberikan Tuhan sama kita. Mendidik, melahirkan kita, menafkahi kita. Supaya hidup kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Itulah rahasia keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.